Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khwarizmi di konten kali ini, yaitu konten Pemuda UBK. Nah, di konten ini seperti biasa kita akan membahas yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan dari pemuda-pemuda di Mushola Umar bin Khattab, seperti itu. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya sudah katakan di konten sebelumnya atau di pembukaan kemarin, itu saya tidak sendiri. Tentu saya tidak sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi saya tidak sendiri di sini. Jadi biar jawabannya kuat, jadi saya mendatangkan seorang narasumber yang terpercaya, seperti itu. Nah, di samping saya sudah ada Ustadz Tusdi, seperti itu. Terima kasih Ustadz Tusdi sudah mau datang dan mau masuk di konten kami kali ini. Nah, langsung saja ya, seperti biasanya. Di sini Ustadz, kami udah mengumpulkan Ustadz dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa-mahasiswa dan juga teman-teman di Mushola Umar bin Khattab ini. Jadi pertanyaan ini walaupun agak sedikit terdengar aneh, tapi memang nyata atau kejadiannya ini memang sering dilakukan oleh pemuda-pemuda Mushola Umar bin Khattab ini, Ustadz. Nah, jadi salah satunya ini, Ustadz, dari teman kita yang pertama ini, Ustadz. Ini pertanyaannya ini mengenai malam Lailatul Qadar, Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa jelasin dulu, Ustaz, malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Ustaz? Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, senang sekali ketemu dengan Bang Rizmi yang malam hari ini menemani kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari anak-anak muda, terutama mahasiswa yang ada di Mushola Umar bin Khattab. Yang tentu bahwa ini menunjukkan tentang antusiasmenya anak-anak muda untuk mendapatkan jawaban-jawaban terkait dengan hal-hal yang luar biasa, ya kan? Jadi saya khususnya yang termasuk juga sangat mengapresiasi bahwa anak-anak muda itu pengen tahu hal-hal yang luar biasa dalam Islam. Dan salah satu pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Jadi ini juga sesuatu yang luar biasa. Kalau saya membayangkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, tetapi juga sangat langka, karena kita tidak temukan itu di hari-hari yang lain. Dan itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini sangat menarik. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita dengan menyebut kalimat atau kata-kata Lailatul Qadar itu 3 kali berturut-turut. Ya kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri 3 kali kan? Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah peristiwa yang besar ketika Allah mengulang dengan 3 runtutan berturut-turut. Oh iya, tidak diselangin dengan ayat-ayat yang lain. Jadi itu satu kata yang sangat menarik yang harusnya menjadi perhatian kita semuanya. Ya. Harusnya sangat diburu-buru seperti itu, Ustaz. Jadi malam Lailatul Qadar. Kalau saya menarik perumpamannya itu, yaitu dengan peristiwa besar yang lain. Misalnya, ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini kan sebuah peristiwa yang dahsyat kan? Sehingga Allah mengulang kata-kata Al-Qari'ah ini 3 kali berturut-turut. Makanya kalau kita rentetan nanti dalam surat Al-Qari'ah itu kan berikutnya peristiwa besar kan? Hari kiamat. Bahkan Allah dalam surat Muzammil itu menggambarkan kepada kita dengan sebuah gambaran yang sangat luar biasa, yaitu yauma yaj'alul wildana syiba.
Sebuah peristiwa yang menggambarkan kalau orang lahir ketika hari kiamat itu, bayi yang lahir akan langsung beruban. Pada saat itu. Kan peristiwa itu sangat besar sekali berarti. Nah, kalau kita menarik kembali dari malam Lailatul Qadar itu juga sama. Jadi sebuah peristiwa yang sangat besar, kalau saya membayangkan justru sebaliknya. Orang yang sudah beruban itu menjadi orang yang sangat segar. Kalau malam Lailatul Qadar berarti dibalik ke sana. Iya. Ya kan? Logikanya kan dibalik kan? Kalau yang hari kiamat itu mengerikan, Lailatul Qadar sangat menggembirakan dan sangat menyenangkan. Dan bahkan membuat kita menjadi orang yang sangat muda. Fresh, kuat. Nah, tapi Ustaz, kali ini pertanyaannya nih biasa, Ustaz, anak muda ya, Ustaz. Bingung juga aku, pertanyaannya ini kayak gini loh. Bagaimana hukumnya atau pahalanya Ustaz jika kita kencengin ibadahnya pada hari ganjil saja, Ustaz? Karena pernah dengar, Ustaz, saya juga pernah dengar, Ustaz, kalau malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, Ustaz. Di bulan Ramadan itu gimana, Ustaz? Kalau dikencenginnya di malam ganjil, sedangkan di malam genap dia berleha-leha, malah nggak sholat tarawih gitu, gimana sana? Aku bingung gitu, malah banyak ini di saya kayak gini. Memang anak muda itu disebut dengan hidatul ukul. Hidatul ukul itu kritis. Oh, kritis. Kreatif. Ya, dia sangat kreatif, ingin mencari hal-hal yang efektif. Oke. Ya kan? Nggak mau yang borong semua, tapi pengen yang efektif. instan. Nah, yang sederhana tapi hasilnya maksimum. Nah, itu. Instan, seperti mie instan kan. Oke. Cuman bahaya mie instan itu menimbulkan penyakit. Nah, kalau ini. Nah, teman-teman, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah kita berdosa, hukumnya berdosa atau tidak kalau kita di hari-hari ganjil kita semangat, tapi di hari-hari genap kita tidak semangat, itu tidak hukumnya berdosa, karena itikaf itu sendiri itu sifatnya sunnah. Jadi nggak ada yang nggak ada masalah. Ya, karena dia tidak melanggar aturan, karena memang ini anjuran. Contoh dari Rasulullah SAW berupa anjuran, bukan berupa kewajiban. Itikaf. Ya, atau Lailatul Qadar itu kan pilihan. Allah cuma menyediakan sarananya, mau ambil atau enggak, ya terserah. Jadi kalau ditanya berdosa atau tidak, kalau menurut saya tidak, karena itu adalah pilihan dan itu bukan sifatnya wajib yang kalau kita melanggar kita mendapatkan dosa. Untuk pahalanya, Ustaz. Nah, cuman masalahnya adalah satu, Rasulullah SAW itu menyontohkan justru di 10 hari, dan sahabat dan para tabiin kita, para ulama kita, 10 hari terakhir itu mereka mengencangkan ikat pinggang mereka. Maksudnya adalah mereka tidak membedakan antara genap dan ganjil. Full, rata. Dari starting malam 21 sampai dengan selesai, mereka tidak memberikan peluang sedikit pun kecuali memaksimalkan. Tidak membeda-bedakan. Nah, itu dari mana, Ustaz, maksudnya? Kalau hari genap tuh nggak datang malam Lailatul Qadar? Ya, karena bisa jadi teman-teman cuman berprinsip pada kaidah-kaidah yang khusus, seperti para ulama menyepakati bahwa hari-hari ganjil itulah yang Allah akan turunkan malam Lailatul Qadar. Padahal Ramadan itu kan bukan genap ganjil. Nah, itu dia. Iya, Ramadan itu startingnya dari hilal sampai awal sampai hilal akhir. Cuman memang 10 hari terakhir ini punya kekhasan tadi, karena diantaranya itu ada Lailatul Qadar di sana. Tetapi kalau kita berbicara tentang keutamaan Ramadan, yang nggak ada celahnya, mau genap ganjil sama saja, ya kan? Ya, harusnya dari awal Ramadan udah siap. Udah siap, udah justru 10 hari terakhir ini malah maksimum. Nyari celah yang tidak agar bisa membuat suatu keburukan itu, Ustaz. Itu kan nggak bener kan, mahasiswa tuh kayak nyari celah gitu loh, Ustaz. Nah, tapi pokoknya harusnya mahasiswa tuh lebih ini lagi, Ustaz, ya, lebih mempersiapkan diri. Kalau di malam terakhir itu untuk malam Lailatul Qadar sendiri harusnya lebih mengencangkan lagi ikat pinggang mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya adalah memaksimalkan seluruh potensi dia, baik fisik dia maupun waktunya dan semuanya itu betul-betul fokus untuk kemudian meraih
pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu oke. Nah, langsung saja Ustaz. Nah, udah dapat kan intinya tadi ya? Harusnya sudah belajar mulai dari sekarang ini. Oke, biar Masih ada Ramadan waktu. tahun depan Ini masih malam ke-25. Oke, masih ada waktu. Masih ada waktu 5 hari. 5 hari lagi, 5 hari. Maksimalkan. Nah, Masih ada malam 27 yang itu. oh yang, itu ya. Yang itu. para ulama sepakat malam 27 itu yang menjadi titik krusial turunnya Lailatul Qadar. Oke, Ustaz. Masih ada. Tapi masih ada sekali waktu. lagi konsep yang cara berpikir kita itu bukan memilih-memilih. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu hanya salah satunya peluang besarnya. Tetapi peluang Ramadan ini semuanya Harusnya diambil semuanya. Iya, Oke, betul.